Pernah gak sih kalian tiba-tiba di ghosting sama seseorang dan kalian pun bertanya-tanya letak salah kalian ini di mana? Perilaku ghosting ini tidak hanya berlaku pada hubungan asmara saja, tetapi hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hingga hubungan profesional. Lantas, kenapa sih orang yang ghosting ini tidak bicara jujur saja kepada kita? Meskipun itu menyakitkan. Pada video kali ini, kita akan membahas perilaku ghosting. Korban ghosting biasanya akan merasakan beberapa hal. Yang pertama, mereka merasakan kebingungan karena ghosting itu tidak didasari dengan kejujuran dan bicara langsung kepada kita. Tentu kita akan merasa bingung. Dan setelah kita bingung, kita kemudian akan overthinking. Kita mungkin akan memikirkan hal yang buruk, bahkan lebih buruk tentang diri kita sendiri. Setelah kita overthinking terus-menerus, lama-kelamaan harga diri kita kena imbasnya. Kita merasa rendah diri, kita merasa kita kurang dari orang lain, dan bahkan kita ngerasa bahwa kita ini tidak berharga untuk orang lain. Kemudian kalian juga akan merasa ditolak secara halus ketika kalian ini di ghosting tanpa alasan. Setelah kalian ditolak, kalian akan memiliki harapan yang menggantung kepada orang itu. Tentu kalian ingin kejelasan dari orang itu, sedangkan orang itu tidak memberikan kejelasan itu. Sehingga kamu akan merasa tergantung. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan besar. Kenapa orang itu rela melakukan ghosting kepada kita? Berikut beberapa penyebabnya. Penyebab yang pertama yaitu kejujuran akan menciptakan konflik yang nyata. Bagi sebagian orang, mereka berpikir bahwa daripada mereka bicara jujur dan akhirnya menyakiti kita, mereka lebih memilih diam, bahkan memilih ghosting. Yang mereka pikir, mereka melakukan ghosting itu sudah menyelesaikan masalah. Padahal itu lari dari masalah. Yang kedua, mungkin mereka belum siap mengungkapkan apa yang sebenarnya. Mungkin mereka tidak merespon kita karena mereka akan merespon pada waktu yang tepat. Seperti kalian, ya ibaratnya digantung, kemudian gantungannya itu dilepas. Ya meski rasanya menyakitkan, tapi bagi pelaku ghosting ini, mereka merasa oke lah, nanti ketika aku kasih kejelasan juga kamu bakal tahu yang sebenarnya. Nah, mungkin bagi mereka itu normal dan suatu hal yang baik mungkin karena mereka merasa belum siap daripada mereka asal bilang kepada kita sehingga menyakitkan kita. Lebih baik mereka memilih menunda, mengatakan hal yang mungkin akan menyakiti kita. Penyebab yang ketiga, mungkin orang itu tidak diajari cara menutup hubungan dengan benar. Ketika seseorang tidak diajari bagaimana tata cara menutup hubungan dengan benar, maka mereka akan mengalami krisis empati, teman-teman. Jadi mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak berimbas kepada perasaan seseorang. Padahal ghosting itu salah satu cara paling mudah untuk membuat orang kebingungan dan akhirnya mereka sakit. Dan karena mereka tidak diajari dan karena mereka juga tidak mau belajar, maka mereka menganggap ghosting itu adalah cara tercepat atau bisa dibilang jalan pintas ketika kita sudah tidak menginginkan orang itu. Lantas bagaimana jika kita menjadi korban dari ghosting? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita merasa lebih tenang. Cara yang pertama, kita lihat konsistensi daripada
intensitas. Ketika kamu awal hubungan dengan dia, kamu harus melihat konsistensi dari orang yang sedang kalian hubungi. Kenapa? Karena biasanya pelaku ghosting itu energinya dibuang di awal. Mereka melemparkan segala gombalan-gombalan maut sehingga membuatmu baper. Setelah kamu baper, kemudian energi dia sudah habis. Kemudian dia cari lagi orang yang lain. Karena dia merasa bahwa kamu sudah ditaklukkan. Dan tidak ada lagi rasa tantangan bagi pelaku ghosting itu. Tetapi jika kalian melihat konsistensi dari sebuah hubungan itu, kalian akan mendapati setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan, itu dia memperlakukan hal yang sama kepada kamu. Meskipun ada hal yang membuatmu senang dan membuatmu tidak senang, tetapi itu konsisten, sehingga bisa membuatmu lebih tahu mana yang serius dan mana yang cuma mau main-main. Yang kedua, jangan jadikan ghosting sebagai ukuran nilai diri. Mungkin kamu dinilai buruk oleh orang yang mengghosting kamu, tetapi bukan berarti semua orang menganggap kamu itu buruk. Dan ketika kamu memahami ini, kamu akan menjadi orang yang lebih percaya diri. Dan kalian tidak menjadi orang yang rendah diri karena di-ghosting dengan satu orang. Tapi bagaimana jika banyak orang yang mengghosting? Nah, ini kita bisa tanyakan lagi kepada diri kita. Kita bisa evaluasi apa yang membuat orang lain mengghosting kita. Entah dari sikap kita yang tidak mengenakan atau hal-hal yang lain. Yang ketiga, latih diri kalian terhadap ketidakpastian. Karena kita tidak tahu isi hati orang lain itu serius atau tidak. Jadi pada awal hubungan kita harus waspada. Kita harus waspada dan kita harus bersiap-siap jika sewaktu-waktu dia akan mengghosting. Ya mungkin hal ini sudah banyak dirasakan oleh orang yang sering di-ghosting. Nah, bagi kalian yang baru di-ghosting, kalian sebaiknya ketika bertemu orang baru, kalian harus mempersiapkan mental kalian jika hal ghosting itu akan terulang kembali. Nah, jadi begitu dulu teman-teman tentang masalah ghosting. Jadi pada intinya ghosting itu perilaku yang tidak mengenakan kepada kita dengan cara pelaku ini tiba-tiba ngilang tanpa memberi kita kejelasan sehingga kita merasa tergantung dan bahkan kita sampai merasa rendah diri. Nah, makanya kita sebagai manusia, ya kita tidak boleh menilai diri kita hanya dari pelaku-pelaku ghosting ini. Kita harus evaluasi dan jika kita merasa kita tidak salah, ya mungkin orang ghosting itu yang salah. Dan sebaiknya bagi pelaku ghosting yang melihat video ini, sebaiknya kalian melakukan atau memberikan kejelasan kepada orang yang mungkin sudah tidak lagi kamu sukai. Oke, segitu saja videonya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like. Dan jika kalian berkenan untuk mendukung channel kami silahkan subscribe. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan mohon kritik dan sarannya.